selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Podcastnya Politeknik Negeri Cilacap datang lagi guys. Tahun 2025 dengan semangat baru dong ya kalian. Mahasiswa yang masih pada libur, stay tune terus di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Dan buat kalian yang kelas 12 yang masih bingung mencari kampus Politeknik Negeri Cilacap, bisa jadikan pilihan pertama kalian ya. Ada jalur SNBP, SNBT dan Mandiri. Nah, kali ini kita akan memberikan pencerahan nih. Kita datangkan seseorang yang biasanya menjadi bahan pertanyaan ya buat mahasiswa baru. Uangnya berapa? Kurang nggak ya? Gitu-gitu ya. Kali ini kita ketemu dengan siapakah dia? Silakan memperkenalkan diri Bapak. Di tengah kesibukannya luar biasa Barack Obama ya. Silakan Pak. Halo. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Yes. Rekan-rekan semua. Oke. Ya, Dengan Pak siapa? Saya Barack Obama ya. Enggak. Bukan. Siapa dong? Dengan Ya. Pak Wadir II ya. Ya, saya Galih Mustiko Aji, Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Umum. Ya, ini nih yang pasti banyak dicari ya Pak. Ya, Iya nggak sih? kalau Wanted mendekati itu registrasi. Wanted banget pas lagi registrasi atau penerimaan mahasiswa baru, pokoknya berhubungan dengan uang. Ini nih Pak, sengaja di tengah kesibukan Pak Galih, kita sengaja mendatangkan di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Susah banget sebenarnya, harusnya dari tahun kemarinnya lagi, saya udah undang Pak Galih, tapi waktunya sangat susah sekali ya guys, karena syuting di mana-mana gitu ya. Nah kali ini kita akan Kemarin mendatangkan. juga sempat nyalon partai ya. Iya nyalon partai, tapi nggak lolos ya. Enggak ding, nggak boleh. ASN nggak boleh menyolong partai, nyalon partai. Pak Galih mau tanya nih. Beberapa mahasiswa suka menanyakan tentang UKT, uang kuliah tunggal. Yeah. Bisa diceritain nggak Pak? Apa itu UKT? Apa itu BKT? Apa itu IP? Nah ini kan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Bisa diceritakan Pak? Aduh, gimana? Dari mana saya ceritanya? Dari BKT mungkin. Oh, dari iya. BKT tuh jarak dekat. Ya. Oh ya. Mungkin ceritanya dari BKT terlebih dahulu ya. Ya sejarah uang kenapa harus ditarik, kan suka nganggap UKT nggak usah bayar gimana sih Bu? Ya nggak mungkin lah kuliah kok nggak bayar. Iya, karena tadi kan istilahnya banyak sekali tuh, ada BKT, UKT, ada Iya IP. IP kan. Nah, BKT dulu nih, apa itu BKT? BKT. Biaya kuliah tunggal. Biaya kuliah tunggal itu adalah satuan biaya yang harusnya ditanggung oleh mahasiswa. Ya. Dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun. Pada suatu prodi tertentu. Oh, gitu. Jadi kalau prodinya berbeda, BKT-nya itu bisa jadi setiap mahasiswanya berbeda. Berbeda juga. Gitu. Jadi untuk operasional program studi itu membutuhkan biaya berapa dalam 1 tahun, itulah yang disebut dengan BKT. BKT. Ya. Jadi setiap prodi berbeda-beda BKT-nya. Beda-beda, tergantung bidangnya apa. Bidang rekayasa biasanya paling mahal. Ya. Kalau sosial biasanya lebih murah. Gitu. Mbak Kiki mungkin bisa cek ya berapa BKT-nya di kita untuk beberapa program studi. Kalau rekayasa saya yakin di atas 25 ya. Berarti Ya. BKT itu kayak barang habis pakai yang digunakan untuk praktek mahasiswa itu Ya. di BKT ya. Biaya yang harus ditanggung untuk operasional pembelajaran. Ya, dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun. Kalau saya lihat sih dari contekan saya sih teknik mesin aja nih Pak. Contohnya nih teknik mesin ya. D3 teknik mesin 25.367.000 per mahasiswa atau per kegiatan. Wah, banyak sekali Pak. Per tahun itu ya. Padahal UKT yang dibebankan ke mahasiswa kayaknya nggak segitu deh Pak, nggak ada yang ya kita cerita ke UKT sekarang. Apa itu UKT? Kalau tadi BKT, biaya kuliah tunggal, itu biaya satu mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran di Politeknik Negeri Cilacap. Nah, sedangkan UKT itu apa? UKT itu adalah uang kuliah tunggal, yaitu biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semesternya. Ya, nah biasanya ya ini selalu dan nggak ada ya yang di atasnya BKT. Ya, jadi UKT mahasiswa itu pasti di bawah BKT. Selalu di bawah, bahkan jauh ya Pak. Jauh. Kalau tadi ini teknik mesin BKT per semester 25.367.000. Padahal UKT-nya tuh
Kayaknya enggak deh, rata-rata anaknya sih enggak sampai. Itu Berapa 25 juta 1 tahun. Kalau dibagi 2 kan hanya berapa? Pak? 1 semester ini Pak? Ya 1 semesternya kan berarti setahun 50 juta 12 malah ya. 12 juta. Ini per semester 25 juta Ya Pak? per semesternya Iya. harusnya yang dibayarkan oleh mahasiswa 12 juta. Nah, tapi ternyata kan UKT mahasiswa tidak ada yang 12 Nggak juta. ada. Ya, kita juga sudah mengelompokkan kan UKT mahasiswa itu dari kelompok 1 sampai kelompok 8. Berapa itu Pak nominalnya? Kelompok 8 itu kelompok yang paling tinggi. Ya, yang paling tinggi itu hanya sebesar 6.250 kalau tidak salah ya. 6.250 itu tertinggi di tahun prodi kemarin. tahun kemarin. Tahun ini belum. Tahun ini belum ya. Belum Itu ditetapkan. 6.250 padahal tadi itu 25 juta. Jauh banget Raisa, itu dari mana Pak sisa pembayarannya? Ya, jadi memang kalau untuk perguruan tinggi negeri itu pemasukannya dari beberapa sumber ya. Yang pertama ada dari UKT mahasiswa itu UKT yang masuk mahasiswa. menjadi PNBP kita PNBP. ya, pendapatan Negara bukan pajak. Nah, itu. Terus untuk memenuhi besarnya BKT biasanya ada bantuan dari pemerintah yang namanya BOPTN. Ya, BOPTN. biaya operasional perguruan tinggi Perguruan tinggi negeri. negeri. Ya. Nah, itu untuk operasional. memenuhi yang tadi antara gap antara BKT dan UKT itu. Iya. Ya, Oh walaupun gitu. kenyataannya nggak pernah terpenuhi sih. Iya ya. Yes, tapi ini Oh gitu ya. bisa di skip ya ini. Berarti BOPTN itu yang didapatkan oleh PTN, beda Iya. dengan karena kita PTN gitu ya Pak. Iya. Berbeda dengan kampus yang Swasta. mungkin ya, karena swasta kan mungkin tidak ada dari BOPTN. Iya. Oh itu Pak. Nah UKT itu terendah tadi kelas 1 sampai kelas 8. Kelas 8. Kelas 1 dan kelompok 1 dan kelompok Oh iya, kelompok 1 sama kelompok 8. 2 itu sifatnya wajib. Sifatnya wajib ada. Itu padahal UKT terendah ya. 10%. Oh gitu. Kelompok 1 itu 500.000, 500.000. kelompok 2 itu 1 juta. 1 juta. Dah ini Ya, kesempatan buat minimalnya kalian. 10% kita harus memenuhinya. Harus memenuhi. Nah ini kesempatan buat kalian yang memang mungkin yang ngerasa nggak yakin banget, takut bayarnya itu dan memang dari keluarga yang tidak mampu mungkin bisa di kelas 1 sama kelas 2 Kalau karena sekarang kalau dulu mungkin ya kuliah itu kan menakutkan ya. Iya. serem dalam arti biayanya mahal. Wow. Ya kan? Kalau sekarang kan enggak gitu ya. Iya. Kelompok masyarakat menengah ke bawah juga sudah, asalkan berani saja Berani, kan. ada keinginan, ada kemauan, keinginan, ya pasti nanti ada jalan. jalannya. Gitu, ada jalannya. ada kemauan, ada jalan ya. Betul. Selain itu kan bisa dapat beasiswa juga kan sebenarnya Banyak di sini. banyak beasiswa. Banyak di Nah itu sini. tadi kelas 1 sampai kelas 2 itu kelas 1 sama kelas 2 itu wajib ada sekitar 10% ya. Minimalnya. Minimal 10%. Minimal. Padahal Di luar kalau- yang menerima beasiswa. di luar yang menerima beasiswa. Kalau kita targetnya 1144 tahun ini, berarti kalau 10%-nya sekitar 100 anak dong, Pak. Iya. Weh. 14. 100, ya. iya, lumayan itu Iya. kalau memang yang kalian gak usah takut untuk daftar kuliah di Politeknik Negeri Cilacap ya berarti ya Pak. Nah Pak, ini suka ada yang juga nanyain, Pak, Bu, UKT saya sama dia kok beda, kok saya lebih tinggi sih padahal dia kayaknya naiknya motor inilah, HP-nya inilah, laptopnya inilah. Kenapa? Apa yang bisa membedakan itu gitu kan? Ya, jadi komponen biaya UKT itu dihitung berdasarkan kemampuan ekonomi orang tua. Tuh. Ya, pada saat pendaftaran kan teman-teman pasti diminta untuk mengumpulkan slip gaji orang tua, surat keterangan penghasilan, SPT tanah ya, dan ya fotokopi kakak, karena untuk menentukan, terus apa lagi rekening listrik, Rekening rekening listrik, air, betul. ya, semuanya lah yang Berbau pengeluaran ya, dan pemasukan. harta kekayaan ya, Harta tepatnya kekayaan ya, betul. kekayaan orang tua sebenarnya. Itu nanti untuk bisa kita kalkulasi ya agar Berada di kelompok ya, mana? untuk menentukan nanti UKT-nya ada di kelompok Mana? Oh gitu. Nah, berarti ya memang pengisian data tuh harus sesuai dengan keadaan, bener-bener keadaan Ya. yang ada di keluarga kalian gitu ya. Sebenarnya jujur aja juga nggak terlalu berat di PNC Iya, ya. di PNC. Ya paling tinggi aja 6.250.000. 250. Nah, sekarang kalau anak SD TK itu per Betul. bulan. Ini lagi cerita ya tadi soal SD swasta aja yang di lingkungan Cilacap minimal lah ya 500.000 per bulan. Iya. Kalau satu semester kali 6 kan 3 juta ya 3 kan? juta, 3 itu juta. SD. ISD loh, ini PTN loh, perguruan tinggi Iya, negeri iya. yang notabene bahan prakteknya Bok. Iya. Ini banget ya. Luar biasa. Sekelas mesin aja
aja harus ada besi holo dan lain-lain, itu benar-benar ditanggung oleh kampus. Setelah UKT ada pembayaran lain nggak sih Pak? UKT gitu kan suka nanti ditanyain ada nggak pembayaran lain, nanti jangan-jangan tes bayar lagi nih, kalau praktek bayar lagi nih. Nah itu Enggak ada. Tidak ada. Semuanya tidak ada. Semuanya sudah jadi satu dalam UKT. Makanya disebut Iya. uang kuliah Uang tunggal. kuliah tunggal itu dibayarkan. Ada tunggalnya itu ya. Tiap semesternya sampai dengan semester akhir. Akhir. Ya. Dari awal semester sampai semester akhir UKT-nya juga tetap sama ya Pak. Sama. Kecuali ada IP ya, IP Ya, bagi, IP. bagi jalur-jalur tertentu. Nah ini yang soal IP tadi UPKT udah, UKT udah, sekarang IP. IP itu kan iuran pengembangan institusi, itu Ya. kan dibebankan ketika mahasiswanya melalui jalur mandiri. Nah besaran IP sendiri yang ada di Politeknik Negeri Cilacap Pak berapa? Apakah tahun ini sama dengan tahun kemarin? Ya semoga sama. Ya. Semoga sama ini. Ya karena itu kami kan Klunya akan- Pak. akan selalu mengevaluasi IP ya sesuai dengan aturan pemerintah ya yang Iya. berlaku. Kami selalu usulkan ya besarannya sebenarnya tidak begitu mahal. Tidak tapi mahal. karena Kalau itu tahun kemarin itu 5.500.000 kan Pak? yang paling tinggi. Paling tinggi Iya. itu. Ada juga yang 5 juta. Iya. Nggak ada Ya, yang 15 juta 25 Pak. Nggak. Biar saya bisa gaji naik itu Pak. Nggak ada. Enak aja. Mm-mm. Oh berarti hanya IP itu untuk yang jalur mandiri itu Iya. dan besarannya tahun kemarin itu paling besar tuh 5.500.000. Iya. Ya betul. 5 juta dan 5.500.000. 5 juta dan 5.500.000 tadi UKT, Iya. BKT, Tapi IP. itu kan dikenakan tidak ke semua mahasiswa ya. Iya, hanya yang jalur mandiri Hanya yang saja. ke jalur mandiri atau ke pakai jalur RPL ya. Atau yang berkeluarga negaraan asing. Oh gitu. Ya, Oh. Atau yang jalur-jalur kerjasama Khusus ya, itu. kerjasama ya. Oh. Jadi Tapi kalau di Politeknik Negeri Cilacap saat kalau ini reguler masuk dari SNBP, SNBP, atau SNBT ya tidak dikenakan IP. Iya, tidak dikenakan. makanya ketika jalur mandiri ya itu kalian harus siap dengan biaya tambahan IP, iuran pengembangan institusi. Institusi. Kalau tahun kemarin kita paling besar tuh 5.500.000. Iya, tapi tenang aja, IP itu bisa diangsur. Widih, diangsur 10 kali Pak. Iya, jangan. Jangan. Terus 1 tahun selesai Ya, ya. diangsur maksimal 2 semester saja. Maksimal 2 semester dalam waktu 1 tahun. Nah ini Pak, untuk menentukan tadi kan UKT IP itu Wadir 2 itu koordinasi nggak sih kalau atau memang sudah ada ketentuannya, sudah ada kalkulatornya. sudah ada kalkulator, berarti by sistem ya, sudah ada kalkulator. Insya Allah bahwa UKT atau yang dibebankan kepada kalian itu memang sudah sesuai dengan yang sila Iya, kelima. betul, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan Eh, sosial apa? bagi seluruh Indonesia. Ya, jadi ketika kalian ini karena dilihat mungkin ya dari segi sesuatu yang mungkin tadi jumlah tanggungan, gaji gitu ya, Betul. Pak. Jumlah tanggungan ya disampaikan aja keluarganya tanggungannya berapa anaknya, itu juga akan mempengaruhi. Gitu. Terus gaji, terus Ada yang dua bapak ibunya gaji juga berbeda gitu ya. ya, itu Pengaruh juga. Ya sebaiknya disampaikan apa adanya. Apa adanya saja. Jangan guys. ada yang ditutup-tutupi. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena itu biar UKT yang kalian dibebankan kalian itu memang sesuai dengan kemampuan kalian gitu ya, Pak. Iya. Betul. Terus selain UKT, BKT dan IP, nah kalau ada nih Pak tiba-tiba ada perubahan ekonomi dalam kehidupan mahasiswa gitu. Ya. Itu ada celah nggak Pak untuk bisa misalkan peninjauan ulang atau perubahan UKT gitu, ada kemungkinan seperti itu nggak Pak? Ya tentu kita kan ya itu ya. Perguruan Jadi, tinggi negeri. Ya perguruan tinggi negeri, kita juga berpatokan pada pasal 5 ya Pancasila. Sila kelima Iya, keadilan sosial bagi seluruh betul. Indonesia. Iya. Jadi tetap harus Ya tetap kita menampung karena kan setiap tahun mungkin atau setiap semesternya kemampuan ekonomi orang tua itu bisa jadi berubah. berubah. Tapi peninjauan ulang UKT itu bisa dilakukan berkali-kali atau hanya 1 kali saja Pak? Selama ini masih berkali-kali. 1 kali aja. Ya. Masih berkali-kali. Iya. Ya setiap semester kita akan buka. Oh buka ya untuk open siapa Ya, kita tapi lihat nggak- review juga ya. Tapi jangan buat main-main ya. Nanti kalau sudah main-main saya kan tandain biasanya ini tahun Tandai kemarin kau udah pengajuan. memang tidak ada. Jadi memang ada ketentuannya untuk peninjauan
Pulau kembali UKT. Gimana Pak ketentuannya? Ya, yang pasti adalah yang pertama ada perubahan kondisi ekonomi. Ada perubahan kondisi ekonomi, Ya, orang tuanya apa aja sih kondisi sakit. perubahan ekonomi? Ya mungkin orang tuanya sakit ya Pak. Sakit, iya, Terus betul. di PHK mungkin Di PHK, iya, atau meninggal betul, mungkin. 100 Terus tiba-tiba punya adik lagi 5 gitu ya. Loh, itu kan perubahan ekonomi Pak. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya. Ya, Oh, ya. itu boleh Pak. Tapi tidak serta-merta juga mungkin ya Pak. Iya, tidak serta-merta lah. Kita lihat orang tuanya apa pekerjaannya. Kalau memang ASN, tentara, Polri atau pejabat pemerintah pusat atau pemerintah daerah biasanya tidak kita itu ya. Tidak lanjuti. Tidak tindak lanjuti. Ya kenapa ya? Karena kan sudah ketahuan ya gaji Oh, dan gitu. sebagainya kan lebih terlihat. Ya kalau untuk peninjauan kembali UKT ya sebaiknya bijak lah. Sebaiknya bijak karena kami juga setiap semester itu usulannya banyak sekali. Iya. Dan kalau yang sama-sama tidak ada perubahan ya sepertinya kan hanya mengulang hal yang sama ya. Iya. Ya, tadi sempat disebutkan Mbak Kiki perubahan ekonomi ya. Satu, orang tua sakit. Sakitnya bukan sakit demam ya. Sakit mungkin tidak bisa mencari penghasilan mungkin ya, sakit stroke atau apa. menyebabkan, Kehilangan. terhambatnya aktivitas ya. Jadi harusnya bisa untuk mencari nafkah, mencari rezeki ternyata Iya. tidak bisa. Tidak Jadi bisa. sakit yang berkepanjangan. Ya gitu ya. Oh. Iya, kalau sakit batuk, sakit Tidak bisa iya, dong. Iya, cuman sakit Wah, aku satu sih hari, iya. 2 hari. Oh ya. Nggak bisa digunakan. Contohnya sakitnya sakit yang berkepanjangan lah sehingga tidak bisa mencari Penghasilan. pendapatan gitu. Tapi kalau ASN, TNI, Polri kan tetap gajian ya kalau sakit berkepanjangan juga. Nah itu. Iya, jadi kalau misalkan nih kayak ASN itu kan kadang-kadang pensiun gitu masih bisa memungkinkan nggak untuk peninjauan ulang UKT itu Pak? Boleh. Boleh ya? Tapi pada periode itu ya. Jadi bukan sebelum masuk kan sudah dihitung tuh pensiunnya Iya. itu sebelum masuk ke Politeknik Negeri Cilacap. Oh. Pensiunnya itu kan masuk kalkulatornya berarti kan sudah ya. Nah, nanti peninjauan kembali ulang UKT ya ketemunya nanti akan sama. Oh gitu. Iya Iya, berarti jadi kalau semuanya sudah- masuk posisi belum pensiun. Nanti sudah tingkat 2 nih mahasiswa pensiun. orang tuanya pensiun. Itu kan artinya ada perubahan ekonomi. Oh iya. Gitu. Oh gitu. Iya, boleh diajukan Iya. ya. Gitu. Ada survei ke rumah atau mungkin didatengin Ya. atau ada wawancara gitu Pak? Ya pasti. Pasti itu. ya. Kita Itu sembunyi-sembunyi pasti akan- mencari tahu. Ya, kalau memang ada indikasi itu, biasanya kita terjunkan tim Oh tim untuk untuk terjun melihat ke lokasi. ke lokasi. Kita mungkin tanya nanti ke tetangganya, ke RT-nya, RT-nya ke itu kelurahan. ke kelurahan ya, apakah benar ini memang Ada, mengalami perubahan iya, ekonomi? Kenapa? Kalau cuma Kenapa? sakitnya apa nanti akan ditanyakan. Terus kalau berpisah Pak, orang tuanya berpisah, terus itu ditinjau ulang nggak apa boleh? Ya enggak. Kan itu udah kewajiban orang tua ya. Iya, berpisah jadi mau kan berpisah atau tetap tidak ya? tanggung jawabnya Tetap nggak tanggung jawab melekat, ya. kan? Oh iya, suka ada yang nanya Iya. Pak, saya ibu bapak bercerai gitu. Jadi Iya kan tetap harus menafkahi. Iya, menafkahi kan orang sebagai orang tua. Oke. Terus oke, apalagi Pak. hutang. Hutang, nah itu Pak bener. Itu suka banyak nanya. Saya punya hutang, Mbak. Pak. Sama saya juga. Iya saya juga punya hutang. Terus itu kira-kira boleh nggak kalau peninjauan ulang UKT Pak? Ada nggak diprioritaskan atau sebagai data dukung nggak atau sebagai Sebenarnya kalau utang ya tidak bisa digunakan sebagai tidak masuk ke kriteria adanya perubahan ekonomi ya. Bisa jadi karena utang pengusaha-pengusaha itu juga punya utang. Iya, jelas. Uangnya banyak. Ya. Oh, kontraktor gitu ya Pak. Kontraktor juga Padahal punya duitnya utang. banyak gitu. ya. Uangnya banyak. jadi Ya biasanya kalau kita berhutang ya kan kita sudah tahu lah nanti resikonya kan. Dan biasanya juga ada investasi yang bertambah kan. Iya. Berarti itu tetap harus disurvei dong Pak, memastikan apakah Enggak, benar-benar. kalau utang tidak menjadi Langsung ya, kriteria. Ya gitu. hutangnya nambah, usahanya nambah kan. Ya kan? gitu. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita tidak gunakan hutang sebagai kriteria. Kriteria. Iya, karena hutang ya dengan sadar kan, ya, dengan sadar
tahu resikonya. Tapi Pak, itu ketika peninjauan ulang KUHP itu ada formulirnya yang harus mereka isi, kemudian ada ya Pak? Peninjauan ulang UKT ada itu periodenya juga kan? wajib mengusulkan, mengusulkannya kepada direktur. Diusulkan kepada direktur. Ya, kami wadahi ada formulirnya. Jadi tidak perlu menulis surat sendiri. Tidak perlu menulis surat sendiri, ada formulir harus diisi. Formulirnya harus diisi, ada bukti dukungnya, dilampirkan. Bukti dukungnya itu harus valid, sah dan terbaru. Iya. Nanti dicek kembali. Kemudian nanti juga Wadir 2 mungkin merapatkan itu ya. Ada survei yang terjun ke lapangan juga timnya. Jika diperlukan. Oke. Sejauh ini Pak, berapa persentase sih yang melakukan peninjauan ulang dan kans untuk turun atau tidaknya? Ada yang naik ya? Ada yang naik ya? Ya nggak ada. Nggak boleh. Makanya kita hati-hati kalau untuk menurunkan karena tidak bisa menaikkan. Gitu ya. Ya. Selama ini belum ada yang naik. Ya, karena memang belum diperkenankan ya. Ya kita saking sayangnya sama kalian tahu. Ujuk-ujuk gitu ya semester tahun depannya jadi orang kaya gitu mungkin ya. Iya, naik gitu. Nah, itu juga kenapa kita nggak boleh menaikkan. Iya, harusnya sih ada yang menaikkan ya. Ternyata dia tuh waktu ngisi data itu salah, terus kita datengin ke rumah itu bisa nggak berubah tiba-tiba? Bisa kalau itu. Kalau kayak gitu bisa. Bisa. Gitu. Kalau memang dirasa kita kalkulatornya kurang tepat waktu itu, ternyata setelah didatengin ternyata rumahnya 5 lantai gitu ya. Terus mobilnya ada 5 tuh ada Pajero, ada apa gitu. Terlihat di rekening listrik kan terlihat. Iya, rekening. Biasanya mungkin rekening listriknya 5 Pak, yang dilampirkan cuma 1 gitu. Karena rumahnya 5 lantai, setiap lantai rekening listriknya 450 watt. Pasti punya ini ya, ada algoritmanya untuk melacak. Tapi kalau rekening listrik sih enggak sih ya Pak, itu memang sudah dari pemerintah ya, karena R1 dan R2 kan mesti ketentuan ya Pak, ada ketentuan. Ya kan nggak mungkin juga ya. Seumpamanya penghasilan orang tua 500.000, rekening listriknya 350 kan. Iya, itu kayaknya nggak nalar. Suka ada loh yang nggak nalarkan itu. Akhirnya mereka coba-coba gitu ya. Tapi Pak Wadir 2 lebih pintar dari kalian. Kita punya algoritmanya ya, untuk menentukan kira-kira berapa di kelompok berapa. Karena kan kita pakainya kelompok, bukan nanti penghasilan segini, harta kekayaan segini, terus nanti keluar jadi UKT kan, tapi kan kelompok. Tetap ada kelompok-kelompok ya. Kelompok terdekat yang memang bisa mengcover itu. Oke. Ya semoga yang namanya manusia mungkin ada salahnya juga. Iya, betul. Ya makanya itu kami juga tetap mengakomodir untuk rekan-rekan yang mengajukan penundaan, peninjauan kembali. Ya. Mengakomodir, kita mewadahi juga, karena namanya PTN ya gitu ya, mungkin karena kita tetap harus pasal kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus Pak, kalau tiba-tiba nih Pak, saya tuh punya uangnya Februari, padahal harus registrasi Januari, ini boleh nggak sih Pak? Saya bayarnya Februari, kan suka ada jalur registrasi nih di Politeknik Negeri Cilacap kan, ada registrasi, kemudian biar dapat kartu hasil studi kan, KHS kan harus bayar UKT dulu, itu boleh nggak Pak? Ya tetap mengusulkan. Mengusulkan ya, ada formulir harus diisi. Ya, mengusulkan untuk keringanan. Ya, keringanan itu bisa bentuknya penundaan ya, atau cicil. Pembayaran secara mengangsur. Bisa. Mengangsur boleh. Gitu ya. Tapi ada ketentuannya, nanti saya jelaskan. Bisa pengurangan sementara UKT. Jadi dikurangin bisa sementara. Bisa. Kalau yang tadi syarat-syarat yang seperti orang tua meninggal itu enggak terpenuhi ya, bisa bentuknya adalah pengurangan sementara atau pembebasan sementara. Gitu. Bisa digratiskan. Nah kalau sementara itu hanya 1 semester itu, apakah diakumulasikan di semester berikutnya enggak? Kalau yang peninjauan kembali itu untuk sampai dengan selesai kuliah ya, tapi kalau pembebasan sementara sama pengurangan sementara itu tidak, hanya di semester itu saja. Semester situ saja. Wah luar biasa Pak. Bisa dicicil juga, bisa ditunda. Bisa ditunda. Tapi ada ketentuannya. Nah ketentuannya seperti apa Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya sebelum UAS yang harus lunas sebelum UTS sama UAS, karena ya pengendalinya itu di situ ya Pak. UAS sama UTS ada di formulirnya lah. Ada di formulirnya, wajib diselesaikan sebelum nggak bawa contekan soalnya. Ya memang karena UTS sama UAS itu kita harus lunas UKT karena untuk menentukan bisa ikut tes atau enggak, UAS atau UTS gitu ya.
Oh, Nanti ada di formulirnya Ada formulirnya batas pengasurnya pembayarannya berapa kali, gitu, ditundanya sampai kapan gitu. gitu. Ya pokoknya bisa dibicarakan lah ya kalau kayak gitu ya. Bisa. Nggak usah takut, tetap komunikasi dengan Wadir 2. Silahkan nanti kalau orang tuanya. Tapi orang tuanya ya Pak datang ke sini, jangan-jangan anaknya yang datang terus ternyata anaknya menggunakan untuk Ya, kalau juga bawa berkasnya komplit ya cukup mahasiswa. cuma biasa saja. Bisa. Tapi suka ada yang gitu Pak, yang suka menggunakan hak-hak yang tidak salah gitu ya. Anak bilangnya udah bayar, ternyata belum bayar. Ada kan yang kayak gitu Pak? Ya banyak. Banyak. Nah itu makanya saya kalau misalnya ditanya orang tua kamu datang ke kampus ya, wis. Iya. Orang tua saya di luar kota Bu, nggak apa-apa. Coba bisa komunikasi dengan Wadir 2 gitu. Tapi selama ini open ya Pak, maksudnya open WA gitu boleh nggak, atau datang ke kampus open pintu Ya ruangan? sebaiknya itu aja dulu melengkapi formulir dulu. Oh formulir dulu ya, nanti kan komunikasi kita gitu bisa ya. Melalui dosen wali dulu ya lihat, Pak. Ya bisa ke dosen wali. Jadi sarana saluran-saluran seperti itu bisa dimanfaatkan ke dosen wali atau enggak ke jurusan. Ke jurusan. Insya Allah kita akomodir. Iya. Gitu. Disampaikan aja keluhannya gimana apa. Yang sedang terjadi di keluarga apa kan. Gitu. Siapa tahu malah dicarikan beasiswa kan. Iya, biasanya kalau komunikasi dengan saya sih biasanya kamu ikut beasiswa ya. Iya, saya selalu solutif jadi orang. Terus Pak, itu tadi udah gini ya. Kira-kira ada tambahan lain Pak yang sesuai dengan UKT, BKT dan IP ini Pak? Adakah yang kira-kira Wadir 2 tuh yang suka mengurusi selain keuangan mahasiswa? Apa dong? Ada dong. Itu ya, paling itu aja ya Pak. Tapi yang kalau yang sehubungan dengan mahasiswa itu aja sih ya Pak. Ya banyak sebenarnya. Banyak sih. Kalau yang pembangunan ini biasanya Pak Wadir tuh tahu ya. Tapi untuk UKT senilai segitu untuk mahasiswa dari kelas 1 dengan fasilitas Politeknik Negeri Cilacap yang sangat memadai, kayaknya worth it banget ya Pak. Ya mungkin itu kelebihan kita sebagai PTN ya. Iya betul. Apalagi besok mau ada tambah lagi gedung gitu kan, Ya, fasilitasnya. kita sebagai PTN kan biaya kuliah yang dibayarkan oleh mahasiswa dibantu juga oleh pemerintah melalui BPTN itu. Nah itu yang tadi saya sudah kita sampaikan. Tenang bahwa- aja, UKT-nya itu tidak dipakai untuk gaji kita kok. Iya ya, beda ya Pak. Iya. Kecuali nanti kalau udah BLU ya Pak. Enggak, tetap enggak. Kita Tetap kan ya? gajinya dari rupiah murni. Oh beda. Aduh saya masih Iya. bingung lagi malah rupiah murni. Tapi kamu satu lah udah Oh, mahasiswa salah. lah. Udah itu aja. Rahasia itu aja deh. Pokoknya BKT, UKT, IP ini penjelasannya. PNBP sama PNBP BOPTN. sama Udah, BOPTN. itu. Nah itu. Pokoknya nanti yang kalian Itu yang ngerasa digunakan untuk operasional di sini. digunakan untuk operasional di sini. Tapi pokoknya ya yang kalian ngerasa ada sesuatu hal mengenai keuangan, boleh kalian ngobrol dengan dosen wali. Iya. Nanti disampaikan bagian akademik ada mengakomodir untuk formulirnya, kemudian harus disampaikan ke Wadir 2, nanti akan dirapatkan, kemudian akan ditentukan hasilnya ataukah di ACC ataukah UKT kalian berapa, di angka berapa gitu ya. Dan untuk mahasiswa baru mungkin yang masih bingung-bingung, tadi ada disampaikan sama Pak Gali bahwa ada kelas 1 sampai kelas 8, tadi ranknya 500.000 sampai 6.250.000 gitu ya. Itu yang harus kalian paham banget bahwa UKT itu kelas-kelas itu sudah ada porsinya masing-masing sesuai dengan kemampuan orang tua kalian. Ya. Kira-kira masuk di kelompok berapa sebenarnya bisa, Bang? Bisa ya, kalau Bisa udah melihat. contohnya nih Pak, Ya. orang tuanya UKT-nya gajinya 4 juta. Gajinya 4 juta. Jangan gaji lah. Oh jangan gaji ya. Nanti masih ada hubungannya Ada sama hubungannya yang lain-lain. Oh, iya, yang, ya. Yang terutama untuk teman-teman yang penerima PKH. Oh, nah atau itu. Nah itu udah ketahuan itu. Udah ketahuan di kelas berapa kelompok ya? berapa. Oh, Ya. di Nggak kelompok mungkin berapa? itu di kelompok 8. Nggak mungkin di kelompok 8. Oh gitu. Tapi berarti harus melampirkan kepesertaan PKH-nya. Iya, nanti silakan dicek, bisa ngecek sendiri ya. Nanti ikut di desil berapa gitu. Ya, tercatat kan biasanya di KIP. dinas sosial. Iya di Dinsos, karena terintegrasi ya. Kalau orang tua saya, kalau menurut orang tua saya nggak punya dana untuk ini, cek aja di dinas sosial. Kira-kira ikut keluarga desil berapa gitu, udah terdeteksi langsung di Dinsos karena kita terintegrasi gitu ya, jadi- KIP kuliah. Ya itulah beasiswa KIP kuliah juga bisa. Nanti ada banyak beasiswa lagi ketika sudah menjadi mahasiswa aktif. Pergunakan, manfaatkan Kalau hal nggak itu. dapat beasiswa juga terjangkau sekali. Terjangkau lah ya ampun. Coba deh dibandingkan dengan kampus sebelah yang ada di Purwokerto, yang di sebelah situ lah. Ada juga yang di sebelah sananya lagi, yang PTN mana. Untuk sekelas Politeknik itu ya paling murah lah. Kalian searching, coba sekarang googling atau searching untuk sekelas Politeknik paling murah adalah di Politeknik Negeri Cilacap. Yakin Pak? Yakin dong. Yakin. Ada tambahan lain Pak sebelum kita closing? Apakah ada pesan dan kesan untuk mahasiswa yang mungkin
ada sesuatu hal dengan berhubungan dengan keuangan, ada nggak Pak? Pokoknya jangan sampai uang itu gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya tetap semangat lah ya untuk pendidikan, karena biaya itu bisa dicari. Nah iya, kalau ada kemauan pasti ada jalan. Iya, Tadi bilang, yaitu tagline-nya kalau ada kemauan pasti ada jalan. Komunikasikan semua dengan dosen wali, dengan Wadir 2. Boleh share nomor HP Wadir 2? Nomor HP ku aja. Gak apa-apa sih. Oke, terima kasih Pak Gali. Jadi pada intinya bahwa semua yang berhubungan dengan keuangan silahkan komunikasikan bahwa kita tuh sebenarnya udah sangat murah sekali, sangat terjangkau sekali. Insya Allah tadi pasal 5 kita prioritaskan apa Pak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 100 nilai 100 ya. PPKN-nya. 100 PPKN-nya. Nggak ada tambahan lain Pak selain itu, atau salam buat yang ada di rumah gitu ya Pak? Ines, Rara, oke, Mama pinjam dulu, Mama pinjam, saya pinjam Bapak gitu ya. Terima kasih banyak Pak Gali, luar biasa hari ini memberikan pencerahan pada kita semua. Didatangkan Sama-sama, dari Mbak Zimbabwe, Kiki. kemudian Barack Obama. Saya baru bergabung dengan timnas Indonesia. Mengganti Sintayong Pak. Tapi luar biasa bener, ini jarang-jarang loh ya ada podcast sama Wadir 2, searching deh di mana-mana nggak ada podcast sama Wadir 2 bagian keuangan tuh jarang-jarang. Tapi kita yang namanya pengen memberikan pencerahan kepada kalian supaya kalian yakin mau kuliah di mana dan pilih kampus Politeknik Negeri Cilacap. Oke? Jangan takut. Jangan takut apa Pak? Tidak mampu bayar. Jangan takut tidak mampu bayar. Pasti bisa. Pasti bisa. Nanti dicarikan Bu Kiki. Nanti dicarikan aku. Pasti bisa. Semangatin orang tua Pasti kalian. bisa, iya. Pasti bisa. Pasti bisa lah. Sangat terjangkau. Sangat terjangkau. Ini kuliah adalah menuju jalan perubahan ekonomi kalian, perubahan kehidupan kalian. Insya Allah kalau kuliah itu bisa merubah taraf hidup ekonomi kalian. Oke? Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, dari saya cukup sekian. Dari Pak Gali juga cukup sekian. Cukup. Ya, Ya. thank you Pak Gali. Ya, udah benar-benar memberikan pencerahan pada hari ini. Pencerahan sekalian Sama-sama, muka saya Mbak. juga pencerahan. Terima kasih banyaknya. Oke, see you and podcast berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih Barack Obama. Dadah Ines, dadah Rara, dadah Bu Dani.